Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisal Feria, presensi 13 dari kelas Fisika 3A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan benda kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda dihilangkan. Jadi, apabila suatu benda diberikan gaya dari luar dan benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula, maka benda itu dapat dikatakan memiliki sifat elastis. Sifat elastis bahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sifat elastis dan sifat plastis. Apa itu sifat elastis dan plastis? Sifat elastis adalah bahan yang dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan plastis adalah bahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh elastis dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada selingki, ada karet gelang atau gelang karet, yang ketiga ada per pegas, yang keempat ada balon. Kemudian, contoh benda dengan sifat plastis, yaitu ada tanah liat dan plastisin. Mereka dapat diubah menjadi banyak bentuk, namun tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian, batas elastis. Elastisitas mempunyai batas hingga jika melebihi batas tersebut, maka akan mengalami patah atau kerusakan pada benda tersebut. Ketentuannya yaitu, jika F kurang dari batas elastisitas, maka benda dapat kembali ke bentuk semula atau elastis. Sedangkan jika F atau gaya melebihi batas elastisitas, maka tidak dapat kembali ke bentuk semula atau plastis. Grafiknya dapat kita lihat seperti gambar di samping. Kemudian ada komponen dari elastisitas, yaitu ada tegangan atau stres, regangan atau strain, modulus elastisitas atau modulus Young. Yang pertama ada tegangan. Tegangan adalah besaran gaya yang memiliki molekul-molekul terhadap luasan penampang. Apabila kawat dengan luasan penampang A mengalami suatu gaya tarik F pada ujung-ujungnya, maka gaya tarik tersebut menyebabkan tegangan pada kawat. Rumus dari tegangan itu sendiri yaitu adalah sigma sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya dan A adalah luas penampang. Kemudian yaitu ada regangan. Regangan adalah pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang mula-mula yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang mempengaruhi benda. Regangan itu sendiri adalah awal mula kawat yang tadinya dengan panjang L, kemudian ditarik dengan gaya F, akan menjadi delta L. Delta L itu adalah pertambahan panjang dari kawat tersebut. Rumus dari regangan itu sendiri yaitu adalah E sama dengan delta L dibagi L0, di mana delta L adalah pertambahan panjang dan L0 adalah panjang mula-mula. Yang ketiga itu ada modulus Young. Modulus Young adalah rasio dari tegangan sepanjang sumbu atas, regangan sepanjang poros tersebut, di mana hukum Hooke itu berlaku. Modulus Young ini adalah perpaduan antara tegangan dan regangan, sehingga rumusnya dapat diaplikasikan menjadi E sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Kemudian, perhatikan video berikut ini. Pada video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa elastisitas banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai contoh-contoh tersebut. Yang pertama ada pada trampolin. Trampolin adalah sebuah alat yang biasanya digunakan untuk berolahraga, melompat-lompat yang menyebabkan kita melompat ke atas berulang-ulang dan semakin kencang lompatannya.
Mengapa trampolin di sini dapat dikatakan sebagai elastis? Karena lembaran trampolin di sini terbuat dari bahan yang elastis yang biasanya terbuat dari plastik. Karena dari plastik ini, maka bahan trampolin tidak mudah sobek saat pemain trampolin melompat di tengah-tengahnya. Kita dapat melihat pada gambar, apabila trampolin diberi gaya atau tekanan seperti lompatan, maka trampolin akan membalikan gayanya berlawanan arah sehingga pemain trampolin bisa melambung ke atas. Yang selanjutnya yaitu elastisitas pada ketapel. Ketapel merupakan sebuah alat yang digunakan orang untuk berburu hewan secara tradisional seperti burung. Ketapel ini mengadopsi pegas di dalam cara kerjanya, yaitu apabila massa atau benda diletakkan di karet ketapel, kemudian ditarik, maka benda tersebut akan terlempar jauh. Berikutnya yaitu ada dinamometer. Dinamometer merupakan alat ukur gaya yang di dalamnya terdapat bekas. Bekas di dalamnya itu dapat meregang ketika dikenai gaya dari luar. Jadi bekas di dalam dinamometer itu dapat meregang dan apabila diberi gaya. Yang selanjutnya yaitu ada elastisitas pada shockbreaker. Shockbreaker atau peredam kejut adalah sebuah alat mekanik yang didesain untuk meredam hentakan yang disebabkan oleh energi kinetik. Biasanya, shockbreaker ini terletak pada kendaraan bermotor ataupun kendaraan bermobil. Dapat kita lihat seperti gambar, apabila motor mengenai guncangan, maka shockbreaker ini akan mengurangi atau meredam guncangan yang terjadi pada kendaraan. Selain itu, shockbreaker juga berfungsi menjaga kestabilan dari kendaraan bermotor seperti pada saat berbelok atau melaju dengan kecepatan tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.